Bertemu lagi dengan Bu Retno di channel Insan Seni. Melanjutkan materi tentang layout atau tata letak. Di video pertama telah diulas tentang pengertian dari layout, lalu prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan layout. Apa anak-anak masih ingat? Atau belum lihat? Ayo dilihat lagi bagian pertama agar tidak lupa. Nah, di bagian kedua ini, Ibu akan memulai dari unsur-unsur layout. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel Insan Seni bagi yang belum. Jangan lupa komen, like, and share untuk kemajuan pendidikan seni online. Dengan mengetahui unsur layout, seorang desainer akan dapat lebih mudah menekankan prinsip-prinsip layout yang lebih baik dan lebih dapat dipahami oleh target audiens. Banyak sekali unsur-unsur yang bisa dimasukkan ke dalam layout. Kalau ditulis, mungkin bisa puluhan unsur ya. Tentu ini tergantung beberapa banyak informasi yang ingin kita tuangkan ke dalam desain layout tersebut. Nah, kali ini Ibu hanya ingin mengulas unsur-unsur dasar atau minimal yang ada dalam sebuah layout. Yang pertama adalah header. Yang kedua adalah judul utama. Pada umumnya, judul utama akan diletakkan di bagian header, kemudian diikuti yang kedua, yaitu subjudul, yang biasanya diletakkan di bawah judul utama sebagai informasi pelengkap apabila dirasa masih kurang terwakili oleh judul utama. Yang keempat adalah foto, dan kelima adalah ilustrasi yang sering juga digunakan salah satu, baik foto saja atau ilustrasi saja. Yang keenam adalah body text, di mana umumnya berisi informasi utama dari sebuah desain tersebut. Yang terakhir adalah text box atau frame. Tentu saja, pada akhirnya desain layout dan unsur-unsur yang dimasukkan kembali kepada selera desainer. Seberapa banyak unsur informasi yang ingin disajikan, sebanyak itu pula unsur lain akan dimasukkan. Berikutnya adalah tentang gaya atau jenis-jenis layout. Yang pertama, gaya Mondrian. Gaya yang mengacu kepada karya Piet Mondrian, seorang pelukis asal Belanda. Gaya ini memiliki desain yang asimetris, menggunakan warna dasar merah, kuning, biru, serta garis hitam atau putih sebagai pemisah antar ruang. Unsur gambar ditempatkan dalam bidang segi 4, landscape atau portrait. Pada jenis ini, setiap bidang akan sejajar dengan ruang presentasi yang berisi konten informasi atau gambar untuk membentuk komposisi yang konseptual. Kedua, gaya aksial. Layout dengan tampilan visual yang kuat di tengah halaman, disertai tampilan unsur pendukung di sekeliling gambar utama. Biasanya berupa gambar atau tulisan yang berhubungan dengan tampilan di tengah halaman sebagai titik pusat atau center of interest. Ketiga, gaya picture window. Tampilan gambar yang besar menjadi ciri utama gaya ini, diikuti dengan headline, adapun keterangan gambar hanya memiliki porsi kecil. Keempat, gaya
Gaya big type. Gaya ini menggunakan huruf yang besar sebagai unsur utama. Gambar yang digunakan hanya berfungsi sebagai unsur pendukung saja. Kelima, gaya siluet. Gaya siluet mengacu pada teknik ilustrasi atau fotografi yang menyoroti bentuk bayangan. Tampilan layout ini dapat berbentuk barisan teks, ilustrasi warna, atau pembiasan warna yang halus dengan teknik fotografi. Enam, gaya frame. Gaya ini menggunakan bingkai sebagai unsur utama, di mana pesan atau gambar utama diletakkan di dalam bingkai, atau bingkai tersebut menjadi tema. Dalam desain yang digunakan, border atau bingkai atau frame-nya membentuk suatu narasi. Yang ketujuh, gaya sirkus. Gaya layout yang tidak mengacu pada ketentuan baku. Komposisi gambar visualnya, bahkan kadang-kadang teks dan susunannya tidak beraturan. Susunan yang tidak beraturan dalam penempatan tetapi tertata dengan baik, tampilan biasanya berupa banyak gambar produk dalam satu halaman. Yang kedelapan, gaya rebus. Pada gaya ini, gambar dan tulisan saling terkait dalam desain, menggunakan gambar sebagai instrumen menulis, seperti tulisan senyum diganti dengan gambar orang senyum, dan lain-lain. Susunan tata letak ini menampilkan campuran gambar dan teks untuk membentuk sebuah cerita. Yang kesembilan, gaya spaceman. Gaya yang menggunakan satu macam font atau jenis huruf tertentu di mana tulisan diatur sedemikian rupa untuk menampilkan pesan secara visual dan literal. Biasanya, desain jenis ini didominasi oleh tulisan besar dan umumnya berupa headline. Yang ke-10, gaya coffee heavy. Gaya ini mengutamakan pada bentuk copywriting atau naskah iklan. Atau dengan kata lain, komposisi layout didominasi oleh penyajian teks atau copy.